Ya, masih di Lunch Talk, pemirsa tetaplah bersama kami karena kita masih akan berbincang dengan Bapak Hermanto dan Pak Aditya mengenai mudik aman dengan kereta. Nah, Pak Hermanto tadi Pak Aditya sudah mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan menjelang arus mudik tahun ini, seperti misalnya dari segi infrastruktur, penyediaan jalur ganda, terutama mungkin untuk jalur-jalur favorit ya. Jadi Pak Aditya mengatakan ada misalnya Jakarta-Jogja, misalnya Jakarta-Surabaya. Nah, dari segi waktu kan sudah dekat nih, apakah memungkinkan untuk menyediakan jalur ganda itu? Jadi perlu saya sampaikan di sini untuk Jakarta Surabaya itu sudah dioperasikan sejak bulan Oktober tahun 2014. Jadi memang tahun lalu pada Lebaran tahun lalu belum semuanya, baru sampai Semarang gitu. Sekarang sudah sampai Surabaya jalur ganda. Kemudian juga Jakarta Purwokerto sudah jalur ganda. Ini baru kira-kira 1 bulan yang lalu. Jadi paling tidak Jakarta Purwokerto, Jakarta Surabaya ini sudah nggak terhambat gitu ya. Untuk mengurangi persilangan dan sebagainya, sehingga waktu dan keselamatan lebih terjamin. Oke, jadi sudah dari infrastruktur ya. Sudah dijalankan ya itu untuk itu. Nah, kemudian tadi mengenai konektivitas bagaimana? Misalnya tadi ada mudik dengan kereta, tapi si penumpang bisa membawa motor karena mungkin mereka tidak bisa langsung sampai ke tempat tujuan kalau hanya dengan menggunakan kereta. Kami sudah menyediakan anggaran, tapi berlakunya nanti H-7 nanti. Ini penumpang bisa membawa motor. Ini kami siapkan 4.000 motor untuk satu sisi, jadi 8.000, 4.000 ke timur, 4.000 ke barat. Untuk jalur Semarang, Jakarta Semarang, dan Jakarta Jogja Solo. Jadi 2 jalur itu saja yang disediakan untuk karena paling banyak di Jawa Tengah. Fasilitas membawa motor begitu ya, Pak? Paling banyak di sana. Untuk secara sistem pemesanannya, apakah sulit, Pak? Mungkin masyarakat ingin tahu, saya bisa memesan seperti apa tiketnya khusus yang bisa membawa motor begitu. Sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa tahun ini, jadi calon penumpang datang ke stasiun dan nanti pada waktu menjelang angkutan Lebaran akan kami buka di Kementerian Perhubungan. Ini pesan tiket termasuk dengan untuk motornya. Jadi tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya ya. Tapi kali ini kapasitasnya disiapkan sekitar 4.000, 8.000 motor ya. Untuk pulang pergi ya. Oh, jadi bisa, menurut Anda sudah cukup Pak Aditya dari pengamatannya di lapangan dengan jumlah seperti itu? Yang penting harus dimanfaatkan dulu secara optimal oleh masyarakat ya. Artinya kalau memang disediakan 4.000, harapannya 4.000 itu bisa dimanfaatkan secara maksimal selama ini oleh masyarakat cukup karena tahu dengan adanya itu penyediaan. Saya kalau tahu iya tahu, cuman mungkin belum tersosialisasikan dengan sangat maksimal ya. Kalau tahu tahun lalu memang tidak terpenuhi semuanya. Apalagi artinya tahun lalu kan tidak sekali ada yang bekerjasama dengan institusi lain ya. Betul. Yang membawa motor, yang mereka koordinasi sendiri, bukan yang individual datang ke kereta api untuk memesan sendiri ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau di Kementerian Perhubungan ada beberapa moda. Satu menggunakan truk, itu juga bisa gratis. Kemudian kapal laut. Itu dari Priok sampai ke Semarang dengan kereta api. Jadi 3 moda sebenarnya. Bisa dipilih, tinggal pilih penumpangnya. Tapi kalau misalnya penumpang dan motornya bisa mendekati kereta api gitu. Jadi dia pesan seat termasuk juga membawa motor. Kebanyakan begitu. Jadi kembali lagi kalau tadi pertanyaannya memadai atau tidak, sebetulnya maksud saya adalah bagaimana termanfaatkan dengan baik ya. Artinya kalau seperti tahun yang lalu kan memang jumlahnya belum termanfaatkan, belum penuh dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang terpakai dari fasilitas disediakan 80%. Dari pengamatan Pak Hermanto, apa yang harus ditingkatkan sehingga akhirnya bisa kuota itu terpenuhi 100%? Ya menurut saya tadi sosialisasi, pemberitahuan, terus kemudian untuk mendaftar di mana dan pemberitahuan gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan sekarang kalau memang ada masyarakat yang ingin mendaftar, nantinya itu mulai tanggal berapa bisa dilakukan? Masih belum kita tetapkan, nanti kira-kira bulan Juni nanti. Bulan Juni nanti baru bisa ada informasi mengenai itu ya. Nanti kami sampaikan lagi melalui media nanti tempat dan cara-caranya. Kalau Mas Aditya tadi kan melihat kapasitasnya, bagaimana dengan rute? Apakah cukup 2 rute yang disebutkan oleh Pak Hermanto sebelumnya? Atau mungkin ada beberapa tujuan lagi yang menurut Anda perlu diadakan hal seperti itu? Saya rasa memang kalau untuk tujuan favorit mudik ya, baik dari sisi penumpang bawa sepeda motor atau memang penumpang sendiri, memang tujuan Jogja Solo dan tujuan Semarang Surabaya itu memang yang menjadi favorit ya. Jadi saya rasa kalau untuk 2 rute itu sudah cukup memenuhi, sepanjang itu tadi memang kapasitasnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Artinya bahwa memang jadi PR kan tidak hanya pada arus mudik ya, tapi juga pada arus balik. Arus balik pun selama ini kalau perusahaan-perusahaan swasta itu hanya menyediakan mudik bareng, tapi tidak menyediakan
balik bareng. Oke. Artinya hanya Nggak satu bertanggung sisi. jawab ya, jadi udah mudik tapi nggak dibalikin lagi. Hanya gitu satu ini. sisi. Nah, ini berbeda dengan Kementerian Perhubungan maupun kereta api yang memang menyediakan sistemnya adalah mudik maupun balik dengan mempergunakan sepeda motor. Jadi akan sangat baik kalau masyarakat bisa memanfaatkannya. Jadi artinya ini merupakan solusi. Masyarakat merasa bahwa kereta apinya sudah bagus, saya tetap naik motor aja karena sampai di stasiun saya masih butuh naik angkutan yang lain. Di kampung saya butuh naik motor untuk keliling-keliling silaturahmi. Akhirnya dari Jakarta bawa motor misalnya seperti itu. Nah, itu kan setidaknya dengan menyediakan tidak hanya kereta api ya, dengan truk maupun dengan kapal laut bisa membawa sepeda motor, itu kan memberikan suatu win-win solution untuk masyarakat tetap bisa bersepeda motor di kampung halamannya, kan kira-kira begitu. Tapi mungkin sosialisasinya perlu dilakukan cukup tepat sasaran mungkin Pak Hermanto. Ya mungkin kalau kita misalnya sekarang tiket sudah habis gitu ya, dengan padahal lebarannya masih lama begitu. Nah, kalau kita berkaca pada kasus-kasus lalu kan mungkin saja gitu ya itu dibeli oleh dalam tanda kutip calo begitu ya. Nah, mengantisipasi hal ini bagaimana Pak untuk arus mudik yang akan datang? Jadi untuk menghindari calo memang kita gunakan online tadi. Kalau online itu satu orang satu seat kan. Tapi itu namanya terdaftar ya setiap Daftar. orang ya. Dan nomor KTP dan sebagainya nomor tentang. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa masuk. Dan nanti pada waktu mau masuk stasiun nanti diperiksa sesuai tidak gitu. Ya, Oke. jadi semua tercatat. Salah satu cara untuk mengurangi Ya. Baik, kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara mengantisipasi calo nih, karena kekhawatiran masyarakat banyak sekali nanti jangan-jangan calo jualan lagi dan harga semakin mahal. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Hermanto dan Pak Aditya.